kita mulai? Ya, bisa deh. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kita menyapa dulu ada dua narasumber kita. Yang pertama Ibu Hani Ismail, kemudian AA dari komunitas Nol Sampah Surabaya. Kemudian narasumber kedua kita Kak Ubed, mungkin panggilan akrabnya ya. Beliau juga pejuang lingkungan hidup juga. Jadi narasumber berdua ini khusus kita undang sebagai narasumber di Hari Lingkungan Hidup Dunia ya, World Environmental Day. Dan di 5 Juni ini kami juga mengapresiasi teman-teman yang berkenan ikut bergabung dari peserta-peserta yang sudah registrasi sebenarnya masih ada daftar tunggu yang di catatan kita, tapi karena sudah pukul 14.10 tadi kita mulai, saya pikir kita bisa mulai supaya tidak lama lagi menunggu. Nah, kemudian sedikit latar belakangnya Open Talk ini. Yang pertama bahwa MTI ini biasanya rutin mengadakan Open Talk secara offline sebelum adanya pandemi. Karena hari ini kita mulai untuk Open Talk MTI secara online. Dan yang kedua, bertepatan dengan 5 Juni, pada hari ini dirayakan oleh seluruh dunia sebagai Hari Lingkungan Hidup. Dan kenapa tanggal 5 Juni? Ternyata bahwa dulu PBB mengadakan kongres atau semacam kongres lingkungan hidup seluruh dunia ini di tanggal 5 Juni tahun 1972 akhirnya ditetapkan pada tahun 74 sebagai Hari Lingkungan Hidup Dunia. Saya kira lalu kenapa ada Hari Lingkungan Hidup Dunia? Karena secara global, secara mendunia, apalagi di tahun waktu kongres waktu itu Jepang yang mengusulkan karena ada kejadian polusi di Minamata. Dan di tahun 2020 ini tema Hari Lingkungan Hidup sedunianya adalah Time for Nature. Jadi waktunya untuk kembali ke alam, ya apa? Secara terjemahan bebas bahasa Indonesia kira-kira itu yang intinya mengajak seluruh penduduk dunia untuk menyadari bahwa makanan yang dimakan, air yang diminum, bahkan space atau ruang hidup kita di planet yang kita tinggali itu adalah sebaik-baiknya manfaat dari alam kita. Saya kira itu yang menjadi pembuka dari latar belakang mengapa OP ini kita lakukan. Kemudian untuk tidak memperpanjang waktu, kami sebelumnya mungkin membaca aturan atau acara kita kali ini. Yang pertama kita akan pembukaan tadi sudah, saat ini kita melakukan pembukaan, pendahuluan, kemudian narasumber pertama nanti Ibu Hani terlebih dahulu 20 menit. Kemudian kita jawab satu pertanyaan aja ya dari Bu Hani, nanti bisa ditulis di chat pertanyaannya, nanti Bu Hani memilih satu pertanyaan yang dijawab langsung setelah paparan. Setelah menjawab pertanyaan, kemudian kita ke sesi narasumber kedua. Sesi narasumber kedua juga 20 menit, kemudian memilih satu pertanyaan yang ditulis di chat setelah paparan
Setelah menjawab, baru kita buka sesi ketiga, yaitu tanya jawab. Sepertinya untuk mempermudah, lebih baik kita menulis pertanyaannya di chat saja. Saya khawatir nanti waktunya nggak cukup kalau harus bertanya langsung secara lisan. Caranya tulis nama, kemudian profesi atau asalnya, kemudian pilih narasumber yang dituju, dan pertanyaannya. Jadi ada informasi di situ, dan salah satu kelebihannya juga nanti sepertinya yang di chat itu bisa tercatat ya dari hostnya kira-kira ya. Lebih mudah untuk memonitor. Ya. Itu kira-kira apa aturan atau sesi OT kita dari aturan mainnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita berlanjut ke narasumber yang pertama. 20 menit dari sekarang, berarti sekitar 14.36 atau 14.37 ke narasumber yang pertama, Bu Hani dari pegiat komunitas nol sampah. Bisa juga nanti cerita sedikit Bu Hani, nol sampah itu seperti apa, waktu dan tempat, kami persilakan. Oke, terima kasih. Langsung aja ya, terima kasih Pak Anton atas waktunya dan selamat bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan yang belum kenal, saya Hani Ismail, kami dari komunitas Nol Sampah Surabaya. Kegiatan kami sih sebenarnya selama ini memang ingin sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang pengolahan sampah yang ada di Indonesia. Dan kami bukan hanya di Surabaya aja, tapi kami coba untuk menyebar dan berkoneksi dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin bisa diituin slide-nya ya, Bu Diana. Oke. Buat teman-teman semua, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Semoga kita semakin peka terhadap lingkungan kita, yang semakin hari semakin ya kami anggap rusak lah kayak gitu ya. Kalau kita tidak peka, maka nanti apa yang kita wariskan ke anak cucu kita pastinya akan semakin rusak juga. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, ayo mulai peka terhadap lingkungan kita. Nah, di sini kami dipercayai sama teman-teman MTI yaitu tentang composting sama sampah rumah tangga. Nah, pada dasarnya sebenarnya kalau kita lihat di Surabaya aja, di Surabaya yang sudah terkenal dengan pengolahan sampah yang sangat bagus katanya. Tapi kita harus melihat dari segi mananya kayak gitu. Bu Diana bisa slide saya? Iya. Ini lagi tak buka ini. Ya. Nggak apa-apa. Nah, pada dasarnya pengolahan sampah ini sebenarnya berawal dari ketika tahun 2005 itu ada kejadian di Lui Gajah. Kejadian itu ada meledaknya TPA yang ada di sana, dan itu terjadi momen yang sangat luar biasa sadis karena di situ sekitar 150 orang itu meninggal karena dampak atau runtuhan dari sampah tersebut. Karena pada dasarnya sampah itu kan kalau ditumpuk terus kan mengandung gas metan. Nah, lama-kelamaan kalau kita bisa coba aja di rumah tangga kita, di rumah kalau kita sehari 2 hari kita menumpuk atau mencampur sampah kita itu sudah panas, apalagi itu adalah TPA. Jadi lama-kelamaan akan jadi gas metan dan nantinya akan meledak. Dan itu kejadian pada tahun 2005 di Lui Gajah. Dan itu sudah menjadi perhatian yang sangat luar biasa. Pemerintah sudah mulai memperhatikan bahwa pengolahan sampah ini harus segera diatasi. Gitu. Apalagi pada waktu itu memang belum ada perhatian secara khusus tentang pengolahan sampah. Terus,
Sebentar Mbak Hani, soalnya ini kayaknya ada masalah nih sama screenku. Dilanjut dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Nah, dari kalau kita lihat sebenarnya pada dasarnya kalau kita melihat, kalau saya sering sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah dan lain-lain, sering kami tanyain bahwa sampah kita itu berapa sih satu hari, kayak gitu kan. Mereka ada yang menjawab 1 kresek, 2 kresek. Kalau warung atau apa, pasti mereka akan, wah banyak Mbak, kayak gitu. Nah, kalau kita hitung, kalau kita hanya ngomong dikit, hanya 1 kresek, tapi kalau kita lihat, seperti di Surabaya aja, sehari kita bisa mencapai 1.400 ton yang masuk ke TPA, kayak gitu. Jadi secara tidak langsung yang kita bilang sedikit 1 kresek itu kalau kita tumpuk, kalau kita kumpulkan dari rumah, dari RT, dari RW masuk ke TPS, TPS masuk ke TPA, itu adalah sehari. Seperti di Surabaya adalah 1.400 ton yang bisa masuk ke TPA. Itu di Surabaya, belum yang seperti kita di Jakarta kayak gitu kan. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya sampah itu menjadi perhatian yang sangat penting kalau kita tidak bisa mengolahnya. Terus menurut penelitian sebenarnya banyak sekali penelitian mengungkapkan bahwa sampah kita sebenarnya adalah yang 60% 60 sampai 70% itu adalah organik. Organik. Jadi pada dasarnya sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga, apalagi sekarang memang pandemik ini bisa ada beberapa daerah mengalami penurunan sebenarnya tentang timbulan sampah seperti di Jakarta, di Bandung dan lain-lain. Selama ini kan ada penurunan seperti di sampah perusahaan dan lain-lain mengalami penurunan karena orang-orangnya pada kerja di rumah. Tapi di satu sisi yaitu sampah rumah tangga yang meningkat kayak gitu. Dan kebanyakan itu adalah sampah rumah tangga yang jenis organiknya meningkat. Pada sebelum pandemik itu adalah 60% sampai 70%. Tapi setelah ini ternyata semakin meningkat sampah organik kita. Kayak gitu. Jadi jumlah timbulan sampah nasional itu adalah 184.000 ton per hari. Jadi sangat luar biasa ketika kita ngomong masalah persampahan yang ada di Indonesia. Sudah bisa ya Bu Diana? Belum? Kayaknya nggak bisa nih di tempatku. Aku laptopku crash. Enggak apa-apa. Nah, nanti mungkin bisa di-share ya, di-share. Iya, nanti di-share. Jadi bertambahnya tahun ternyata bertambah juga dengan bertambahnya penduduk, ternyata bertambah juga jumlah sampah yang ada di sekitar kita. Dari tahun ini penelitian dari tahun 2007 itu kondisinya 67 juta ton. Jadi gini, jadi setiap tahun itu pasti akan bertambah 5-10%. Itu yang mengibat karena pertambahan penduduk, perilaku kita dan lain-lain. Kadang-kadang itulah yang tidak bisa kita sadari, sering kita tidak sadari bahwa perilaku kita juga akan menambah pertambahan sampah yang ada di sekeliling kita. Kayak gitu. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa fakta, ada beberapa gambar sih yang kami masukkan ke dalam PPT. Jadi apa yang membuat perilaku kita itu sebenarnya sumber sampah itu dari mana sih? Ternyata dari rumah kayak gitu kan, dari rumah. Dan kebanyakan kita itu adalah ya udah di rumah kita campur jadi satu nanti, dan kebanyakan banyak sekali kejadian-kejadian kita buang di tanah-tanah yang kosong kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang membuat kita jijik juga ya. Kenapa kok sering kita lihat bahwa banyak sekali kalau misalkan ada
tanah kosong, di sungai dan lain-lain, itu adalah pasti di situ banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah dan itu pasti tercampur dan tidak pernah dipilah gitu. Terus ada juga ini gambaran foto juga sebenarnya di Gedangan pada waktu 2016 itu sudah menjadi tradisi tahunan sebenarnya. Di situ banyak sekali sungai yang tertutup dengan sampah kayak gitu. Jadi perilaku-perilaku kita lah yang sebenarnya. Dan juga di Bandung Sungai Citarum ini adalah merupakan sungai terkotor pada dinyatakan tahun 2014 itu sungai terkotor di dunia kayak gitu. Jadi lagi-lagi Indonesia membuat catatan kayak gitu. Ini tahun 2014, tapi sekarang di Citarum sekarang terkenal dengan Citarum Harum. Banyak progres-progres, banyak proyek-proyek yang membuat atau penyadaran masyarakat supaya tidak membuang sampah ke sungai dan membuat sungai itu berfungsi sebagai mestinya. Nah, di satu sisi sebenarnya kita masalah persampahan itu gampang-gampang mudah kalau ngomong terhadap ke masyarakat itu. Kalau kita tuh sudah ngajarin jadi sampah kayak gitu kan. Jenis sampah itu sudah tahu, sudah tahu sampah organik, sampah anorganik kayak gitu. Pasti semuanya sudah tahu, tapi untuk meletakkan sampah itu sesuai jenisnya itulah yang susah. Kayak gitu. Kadang-kadang kita semangat 1 hari, 2 hari kayak gitu, kita harus memisahkannya kayak gitu. 1 minggu masih oke, tapi 2 minggu kadang-kadang sudah bosan kayak gitu kan. Sudah bosan untuk melakukan pemilahan lagi dan itu memang butuh kontinuitas dan konsekuensi juga kayak gitu. Next Mbak. Nah ini kunci utama yaitu harus dipisah. Dipisahnya di mana? Jadi rumah tangga itu di dapur awal-awalnya. Jadi ini bukan berarti di dapur tugasnya ibu-ibu ya, bukan. Ini adalah tugas bersama kalau sudah masalah sampah ini. Siapa sih yang tidak menghasilkan sampah? Pasti semua akan menghasilkan sampah. Dan ini harus menjadi tanggung jawab masing-masing. Bukan, nanti di rumah ini tanggung jawab ibu. Ini di sini harus tanggung jawab anak. Ini tidak. Tapi tanggung jawab bersama-sama. Dan pemisahan-pemisahan ini adalah merupakan sesuatu yang sebenarnya kalau sudah kita tahu itu sangat mudah banget. Ini sampah organik di sini, sampah anorganik di sini. Dan ini kami contohkan juga, ini adalah beberapa tempat sampah sebenarnya. Kita bisa melakukan pemisahan sampah. Dan kita memang tidak perlu tempat sampah yang mewah untuk melakukan pemisahan sampah. Kalau kita punya karung, ya kita lakukan pemisahan di karung. Kalau nggak punya, ya seadanya lah yang ada di sekitar kita tanpa menunggu kadang-kadang menunggu bantuan dari pemerintah kota, tong sampah dan lain-lain. Nantinya jadi nggak dipergunakan dan nganggur kayak gitu loh. Jadi pergunakan yang ada di sekitar kita untuk memisah sampah, ada karung dan lain-lain. Nah ini tadi ada 2 ya, ini sering kita temuin sebenarnya di mana di masyarakat sudah ada inovasi-inovasi ketika kami masuk menjadi juri Smart City, Surabaya Smart City, Green and Clean dan lain-lain, itu ternyata sudah ada inovasi-inovasi di masyarakat, tong-tong sampah mereka, gitu. Next. MTI. Nah, ini kalau ini terlalu mewah ya, biasanya di mall. Kalau ditaruh di mana di ruang bebas di jalan-jalan takutnya hilang. Nah, ya tidak harus dengan tempat sampah yang mahal dan mewah, kita bisa melakukan pemisahan sampah. Jadi kita pergunakan yang ada aja, kayak gitu. Ini inovatif juga. Ini pemilahan kami dapat ini sudah lama sebenarnya, beberapa tahun yang lalu, bahwa yang tengah ini adalah jenis komposter, tapi di bawahnya ini adalah lindi. Lindinya nanti bisa dibuat untuk siram-siram tanaman sebagai pupuk juga.
kayak gitu. Jadi kalau memang sudah terpisah itu adalah lindinya sangat aman untuk sampah organik, untuk sampah rumah tangga itu adalah sampah lindinya paling aman untuk tanaman kita. Jadi dikembalikan lagi menjadi pupuk kayak gitu. Next. Nah, ini mengapa sih pemisahan itu sangat penting, yaitu karena pada dasarnya kalau kita lihat aja sampah yang kita campur sebenarnya sudah tidak ada nilai ekonomisnya, nilai kesehatannya sudah tidak ada. Kalau sudah terpisah pasti akan bernilai kayak gitu. Yang organik dijadikan kompos yang mudah terurai, dan yang bisa ada nilainya kita bisa masukkan ke bank sampah dan lain-lain. Karena gini, sekarang pastilah setiap RT sudah ada bank sampahnya, dan itu ternyata itu tadi memicu masyarakat untuk memilah sampah karena di situ ada nilai ekonomisnya itu tadi, ada nilai uangnya kayak gitu walaupun tidak seberapa kayak gitu. Next. Nah, kuncinya ya dari pengolahan sampah yaitu satu untuk composting yaitu sejenis organik, dan sampah organik ini pun berbeda-beda terurainya, jangka waktunya, ada yang 3 bulan, ada yang cepat, ada yang lama kayak gitu. Dan untuk bank sampah yang bisa bernilai ekonomis, dan kalau di bank yang bernilai ekonomi juga ini bisa juga tidak bernilai kalau sudah tercampur kayak gitu. Seperti kertas, seperti plastik. Kalau plastik yang kotor, plastik yang itu sudah tidak ada nilainya lagi. Ujung-ujungnya dibuang ke TPA. Untuk kertas itu kalau masih bagus, walaupun ada tulisannya dan lain-lain, itu masih ada nilainya. Tapi kalau sudah kena air basah, kena saus dan lain-lain, itu sudah tidak ada nilainya lagi, sudah tidak harganya lagi. Bank sampah sudah tidak mau kayak gitu. Jadi pada dasarnya adalah pemilahan dari sumber itu sangat penting. Pemisahan dari rumah, pemisahan dari awal itu adalah yang sangat penting banget. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh sebenarnya berapa lama sih sampah itu hancur kayak gitu ya. Jadi walaupun ada contoh nih dua dari atas sama-sama organiknya, tapi ternyata mereka terurainya berbeda kayak gitu loh. Berbeda banget. Satunya 5 minggu sudah bisa terurai, satunya 6 bulan baru bisa terurai kayak gitu. Jadi membuat perilaku penguraiannya itu berbeda-beda gitu. Next. Nah, kita ingin mengubah paradigma ini. Biasanya kan kalau sampah kita dari rumah kita tali jadi satu, langsung masuk ke mana? Ke bak sampah depan, diangkut sama bapak gerobak, masuk ke TPS masuk ke TPA. Nah, itu adalah merupakan paradigma kuno lah bagi kami. Itu adalah paradigma lama yang kita harus ubah. Benar, ini memang memerlukan waktu yang sangat lama, memerlukan energi untuk mengubah itu. Makanya kami dari tahun 2009 sudah mulai sosialisasi seperti ini karena ingin mengubah itu. Kita ingin mengubah ke paradigma baru, bahwa sampah yang ada di rumah tangga itu kita harus olah dulu. Baru pada saat yang sudah tidak bisa diolah, yang namanya residu, itu masuk ke TPA. Itu sebenarnya gunanya TPA. Gunanya TPA itu adalah menampung residu. Jadi seperti baterai, seperti popok sekali pakai, seperti pembalut dan lain-lain itu sebenarnya adalah masuk ke TPA. Kalau kita sudah tidak bisa mengolahnya lagi, supaya karena sampai saat ini pemerintah kota, kabupaten, pusat dan lain-lain itu sudah mulai kewalahan untuk mencari tempat TPA. Karena dikhawatirkan 4 tahun lagi, 5 tahun lagi TPA itu akan penuh. Makanya kita harus mulai membiasakan untuk paradigma baru itu tadi. Next.
Nah, ini yang composting. Kita masuk ke sampah rumah tangga yang composting, yaitu yang organik, kayak gitu kan. Sebenarnya ada beberapa jenis composting, yaitu anaerob, tidak membutuhkan oksigen dengan cara tertutup, aerob dengan butuh oksigen, kayak gitu. Nah, sebenarnya sudah sering kita banyak temuin di sini, warga-warga sudah banyak di depan-depan rumah biasanya ada jenis-jenis pengolahan sampah kayak gitu. Jadi sering kita temukan dan kadang-kadang kita juga harus membenarkan ya, bukan membenarkan sih, tapi cara letaknya mereka berbeda kayak gitu, salah kayak gitu kan. Jadi pada dasarnya sering kita lihat yang aerob itu komposter yang aerob sebenarnya itu kan di tanah. Sebagian masuk tanah kan bawahnya lubang kayak gitu kan, dan nanti sampahnya biar dimakan cacing lah. Kadang-kadang mereka itu enggak, bawahnya dikasih paving, jadi sampahnya tidak bisa terurai kayak gitu. Jadi sering kita temuin kayak gitu. Next. Composting aerob ini yang sering kita temui, keranjang Takakura. Pasti mudah-mudahan semuanya sudah tahu komposter semi aerob, komposter multidrum, rumah kompos dengan metode open windrow. Kita akan bahas satu-satu contohnya. Next. Nah, ini adalah keranjang Takakura. Keranjang Takakura ini adalah pengolahan sampah skala rumah tangga. Jadi satu rumah, satu Takakura. Kalau itu kurang lebih 5 orang. Kalau misalkan di dalam rumah ada 8 orang atau 10 orang, Takakuranya harus ada 2 kayak gitu, karena melebihi dari kapasitas. Ini adalah yang ditemukan sama orang Jepang, namanya Takashi Takakura. Takashi Takakura ini lagi berada di penelitian di Surabaya bersama teman-teman Pusdakota waktu itu, dan dia menemukan ini, dan ini menjadi penemuan yang sangat luar biasa ternyata waktu itu. Kenapa ada bantal sekam? Kenapa ada apa? Karena waktu itu Takashi Takakura ini belajar bantal sekam itu ternyata untuk meredam bau dan meredam air lindihnya si sampah itu tadi. Karena mereka belajar dari sistemnya es batu. Es batu yang balok itu kan biasanya sama penjualnya itu kan dikasih sekam. Ternyata itu bisa meresap airnya itu tadi, dan ini dipergunakan di sistemnya Takakura ini tadi, dan ini sangat efektif sebenarnya. Tapi kekurangan dari Takakura ini biasanya ibu-ibu atau di rumah ini kadang-kadang nggak telaten, benar nggak telaten. Jadi mereka jenuh, setiap hari harus masukin kayak gitu, harus ngaduk-ngaduk, nggak telaten. Pernah pemerintah kota Surabaya memberikan ini secara gratis tiap tahunnya. Tapi ya itu tadi, setelah dicek, karena yang asli itu adalah yang warna biru muda itu. Kalau yang warna kuning ini sudah modifikasi tempatnya. Setelah dicek ada bantuan gini-gini 3 bulan, 4 bulan dicek, ternyata tempatnya berubah fungsi menjadi tempat baju kotor. Dan itulah yang membuat wah ini harus ada sosialisasi yang sangat mendalam mengenai pengolahan sampah dengan sistem Takakura ini. Next. Nah, ini yang semi aerob juga kami temuin yang keramik itu adalah keramik itu ciptaan dari teman-teman dari Jogja. Mereka kreatif banget. Waktu itu kami ke sana ternyata kami menemukan ini, dan kami salut banget sama kreativitas mereka. Jadi tidak kalau dipajang di depan rumah atau di dalam rumah itu tidak menyangka kalau itu adalah komposter kayak gitu loh. Jadi seperti hiasan. Jadi tidak ada bau dan lain-lain kayak gitu. Kalau yang sebelah kanan itu adalah yang sistem pendam, separuh dipendam kayak gitu, dan ada pipa-pipa itu adalah membutuhkan udara. Jadi memang ada beberapa contoh pengolahan sampah organik yang sebenarnya bisa kita terapkan di lingkungan kita. Next. Ini juga komposter yang atas itu biru itu adalah sistem putar.
Jadi ketika masukkan gitu diputar terus, nantinya akan sampah ini akan mengalami pembusukan dan lain-lain. Next. Terus Kak, kemudian, nah ini juga, ini adalah contoh-contoh sebenarnya yang sering kita temui pengomposan ke pengomposan, dan ini adalah memang memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 3 bulan, 2 bulan setengah kayak gitu. Terus waktunya mepet banget. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, di bawahnya adalah dikasih saringan, nanti air lindinya akan ke bawah dan komposnya itu ada di atasnya, dan keran itu nanti berisi air lindi dan bisa dikembalikan lagi untuk pupuk kayak gitu. Terus ini yang sering kami juga sosialisasikan kepada teman-teman, kalau punya lahan, kalau masih punya lahan kayak gitu, butuh waktu, butuh space kayak gitu kan, ini yang paling efektif banget. Kanan kirinya di paving atau di plaster, yang bawahnya tidak dibiarin tanah, dan itu dimasukkan sampah organik di situ terus setiap hari. Ini yang sering selama ini kami sosialisasikan, ini adalah cara yang mudah dan efektif. Next. Ini juga sebenarnya banyak sekali contoh-contohnya. Terus ini multi drum komposter. Ini adalah penemuan dari teman-teman yang ada di Malang, Pak Kodri namanya. Nah, ini ada empat tong tempat sampah, dan ini gasnya, metannya bisa diambil dan bisa dibuat masak kayak gitu. Ini inovasi-inovasi yang sangat bagus. Next. Terus ini juga salah satu cara pengolahan sampah organik, yaitu dengan saluran resapan biopori, bahwa biopori sebagai salah satunya juga menjadi resapan air, menjadi satu sisi dia menjadi pengolahan sampah organik juga, karena lubangnya itu harus kita masukin sampah organik juga, sampah daun dan lain-lain kayak gitu. Itu sangat bagus sekali, karena di situ nantinya cacing-cacing itu akan makan sampah organik dan menjadi tanah itu jadi subur. Next. Ini rumah kompos di Surabaya, sudah banyak sekali rumah-rumah kompos, dan ini sangat membantu sekali untuk pengolahan sampah yang ada di Surabaya. Biasanya kalau Surabaya sudah lebih dari 29 rumah kompos, biasanya sampah-sampah daun itu masuk ke rumah kompos, diolah di situ jadi kompos, dan ini dibagikan secara gratis untuk warga Surabaya. Bisa ngambil gratis di rumah-rumah kompos itu tadi. Next. Nah, ini black soldier fly. Ini adalah pengolahan sampah organik dengan maggot, dengan lalat. Hasilnya nanti adalah maggot belatung, dan itu ternyata ini sangat mudah sekali sebenarnya, dan membutuhkan waktu yang sangat pendek daripada kita mengkomposnya tadi. Jadi ini finalnya yaitu kita jadinya belatung, dan belatung itu adalah mempunyai protein yang sangat tinggi kayak gitu. Kalau di Surabaya, program pemerintah Kota Surabaya sebenarnya ini sudah ada di PDU Jambangan. Terus yang satu lagi ada di Rumah Kompos Wonorejo, dan ini harus detail banget karena tidak boleh ada sampah anorganik pun yang masuk ke situ. Dan kalau di Jambangan itu adalah sudah ada 3 RT itu yang sudah memisah sampah dari sumber, yang tiap hari sampah organik diambil dan dibuang butterfly ini. Dan ini nilainya lebih tinggi, karena kalau kompos kan paling 1 kilo hanya 500, tapi ini adalah 1 kilo bisa nyampe 5.000. Kayak gitu. Next. Ini pupuk cair organik. Ini juga kami juga sering mengajarkan ke teman-teman bahwa sampah organik kita bisa juga untuk mengolahnya menjadi pupuk cair. Sebenarnya sampah organik apapun bisa dibuat untuk pupuk cair ini.
Dan yang paling laku di Surabaya yaitu ketika kami membuat pupuk cair ini adalah untuk septic tank. Jadi untuk membuat lama umur septic tank itu tadi, karena biasanya kita membersihkannya pakai kimia, tapi ini kita siram gitu, ternyata itu bisa menjadi pengurai yang ada di dalam septic tank itu tadi. Dan ini sangat mudah banget ketika mau membuatnya. Silakan teman-teman kalau mau membuatnya. Biasanya kami membuat dari sampah buah, karena sampah buah sangat bagus nanti hasilnya, sangat harum. Kalau ini di beberapa negara seperti Thailand dan lain-lain itu mereka sudah bisa berkembang menjadi pelantai, pengharum pakaian dan lain-lain. Next. Nah, kami ingin mengubah seperti itu, mengubah paradigma hierarki pengelolaan sampah. Ini adalah paradigma lama. Paradigma lama yaitu landfill itu adalah besar banget. Ya, lebar besar kayak gitu kan di bawah. Nah, kita pinginnya dengan adanya perilaku kita, perilaku masyarakat kita, perilaku yang sering kita ubah, kita pingin mengubah bahwa hierarki yang ada di landfill ini semakin kecil. Artinya sampah yang kita buang ke TPA itu adalah semakin kecil dan kita harus mengolahnya dari sumber. Sampah yang bisa kita olah dari sumber yaitu sampah organik, sampah yang sudah ada nilainya itu kita olah. Jadi ini menunjukkan bahwa paradigma baru itu sudah bisa terlaksana. Tapi mudah-mudahan Indonesia ini menuju Indonesia bebas sampah kalau kemarin 2020 tapi ini mundur lagi 2025. Mudah-mudahan ini nggak mundur lagi karena semakin kesadaran masyarakatnya semakin tinggi, mudah-mudahan tidak ada mundur lagi Indonesia bebas sampah 2030 atau 40 lagi kayak gitu. Jadi mari kita wujudkan bersama-sama lingkungan kita menjadi bersih dan kita bisa mengolah sampah kita sendiri. Jangan sampai kita melimpahkan sampah kita itu tanggung jawabnya orang lain kayak gitu. Karena gini, ketika tadi saya pernah ngobrol sama teman-teman ketika kami mengapa sih sering ke sekolah-sekolah juga, karena pada saat di sekolah itulah anak-anak yang masih kecil masih bisa diubah pola pikirnya sampai nanti besar pasti mereka akan keinget terus kayak gitu tentang perilaku kita. Kadang-kadang anak-anak ini juga bingung ketika di sekolah dia diajarkan memisah bla 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 ini organik, tapi di rumah mereka sudah dikasih pandangan lain lagi, di rumah sampahnya dicampur lagi, bingung ini anak-anak. Ya. Makanya kita harus mencoba untuk di sekolah juga dimanapun kita harus mencoba untuk memisah sampah dari sumbernya. Sumbernya itu adalah dari rumah. Kalau di kantor ya sumbernya di kantor kayak gitu. Next. Ya, terima kasih. Mari kita giatkan memisah sampah dari sumber. Kami yakin semuanya bisa kalau ada kemauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tahu waktunya sudah lewat, tapi karena saya lihat slide-nya masih separuh, saya kasih waktu sama Bu Ani untuk menyelesaikan karena juga terputus di tengah, sepertinya informasinya tidak akan lengkap. Jadi insya Allah tadi karena sudah terbacakan semua, tersampaikan semua. Selanjutnya seperti yang saya sampaikan, kalau ada satu penanya, kita beri kesempatan karena belum ada yang nulis ternyata ya. Apa ada yang mau nanya satu saja? Karena ini setelah nah ini ternyata ada pertanyaan dari Airi Kaneko. Airi Kaneko. Apakah ada kesulitan? Airi Kaneko dari jauh. Ya, dari jauh. Apakah ada kesulitan untuk sosialisasi kompos? Ya, halo, selamat sore Airi. Ini teman saya dari Jepang. Ya, apa kesulitan untuk sosialisasi kompos? Memang untuk sosialisasi ini sebenarnya kita tidak bisa datang sekali.
tidak bisa datang sekali. Kita harus rutin datang berkali-kali. Kita sampai menganggap bahwa itu adalah rumah kita juga, kayak gitu. Kalau kita sudah kenal mereka, pasti mereka akan nurut sama kita, kayak gitu. Apa yang kita omongkan kita pasti akan nurut. Dan disitulah kita mulai, memang sulit, pertama sulit karena mereka pasti akan bilang, wah kon iku sapa? Siapa sih kamu itu, kayak gitu. Pasti orang yang baru pertama kali ke situ pasti akan dibilang, pasti akan dicurigai. Tapi disitulah tantangan bagi kita untuk mencoba untuk mencari atau karakter mereka itu bagaimana. Disitulah kita masuk dan mulai, karena berbeda-beda ini karakter orang. Bagaimana kami akan masuk di karakter orang suku ini, karakter orang ini kayak itu pasti akan berbeda-beda. Kami yakin kalau kesulitan itu akan menjadi sesuatu kemudahan untuk menjadi permasalahan-permasalahan bisa terpecahkan. Dan untuk sosialisasi kompos biasanya kami itu tadi kita secara kontinu, tidak boleh putus. Jadi tiap minggu, bahkan tiap hari, kadang-kadang kita sekarang kan sudah ada WA dan lain-lain. Kita harus ngasih dorongan, support juga biar orang-orang ini bisa atau tertarik untuk mengkomposkan sampahnya itu tadi. Gitu. Oke, terima kasih dari Airi atas pertanyaannya. Bu Hani terjawab. Ya, saya membenarkan Bu, karena korban sosialisasi itu anak saya sendiri. Korban sosialisasi nol sampah sampai sekarang, sejak SMP sampai kuliah dia masih berpegang dengan konsep bahwa sampah harus terpisah. Terima kasih sekali. Ini nanti ada diskusi setelah narasumber kedua. Kita sekarang ke narasumber kedua terlebih dahulu. Kita Ubed, beri waktu kira-kira 20 menit. 10 menit. Sekaligus mungkin perkenalkan diri juga. Partisipan yang hadir bisa mengenal. Monggo, Cak Ubed. Siap. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, saya Cak Ubed dari komunitas Muda-Mudi Surabaya. Krungu, Mbak? Ya. Krungu ya? Ya. Siap. Kedengaran komunitas Muda-Mudi Surabaya sendiri memang kita tidak ada latar belakang nama lingkungan. Membuat teman-teman loh KMS, tapi kok kita berjalan di lingkungan, karena KMS sendiri itu sebenarnya keresahan saya ketika masih banyak anak muda yang antipati terhadap lingkungan. Paling soboi warga sampai atau dari situ saya mengajak teman-teman yang notabene tidak ada jiwa lingkungan atau oposisi lingkungan itu oposisi sampah, tapi kita tetap berkumpul belajar bareng tentang lingkungan. Di awal itu KMS memang kita ada di urban farming, bertanam di perkotaan. Ini pot verti yang kita selalu sosialisasikan. Ini pot verti bisa bikin di rumah. Jadi potnya ini pot verti yang selalu kita sosialisasikan untuk mengajak masyarakat perkotaan untuk bertanam. Materinya pot verti, Mbak ya. Vertikultur ini memang bagi kami adalah salah satu solusi bertanam tanpa lahan. Karena 1,30 meter itu bisa menghasilkan 28 lubang. Jadi kalau kita hitung lebar 1 kali persegi itu sama dengan 1 pot verti ini saja. Ini yang selama ini kita dengungkan
mengajak masyarakat perkotaan itu untuk bertanam sayur dari rumah itu, menuju ketahanan pangan, karena selama ini kita tahu katanya Mbak Hani ketika lomba GNG, SS dan sebagainya itu kan indah-indahan tanduran Mbak ya. Tanduran ini indah, kampung dicat dan sebagainya. Tapi ketika sudah selesai berlomba, masyarakat ya meneng karena wis kembangnya wis gede-gede kali siram-siram to. Di KMS sendiri mengajak anggap merubah mindset kalau tetap hijau tapi juga tetap bermanfaat gitu. Minimal untuk makan sendiri anggap aja sawi seperti ini. Nah, ini sawi ini bisa kita tambahkan untuk di mie goreng namanya. Tapi memang selama ini intinya di KMS memang awal kita adalah mengajak masyarakat untuk bertanam sayur di lahan sempit di pekarangan rumah, karena kalau kita ngomong perkotaan tidak ada lahan, tidak nandur alasannya kita tidak punya lahan. Di situ kita memakai pot verti ini 1,30 meter bisa menghasilkan 28 lubang. Dan tanah yang di dalam ini kita isi tanah. Jadi apa yang diutarakan Mbak Yani tadi, ketika masyarakat sudah mengompos atau mengelola sampah organiknya, terus dikemanakan? Nah ini, jadi kita campur tanah, kita upayakan untuk bertanam. Jadi ada perputaran sampah itu di rumah kita sendiri. Ketika kita habis makan atau sisa ada makanan atau sayuran, bisa kita kompos apa yang dijelaskan Mbak Ani tadi. Setelah kompos itu jadi, akhirnya kita buat untuk bertanam. Ini kita ada kangkung ini. Ini kangkung masih berumur berapa hari? Ini kangkung, ini lagi rumah. Jadi ini juga bisa dirubah-rubah, bisa untuk hiasan. Yang kedua, kami juga mau anggapnya kami punya salah satu tempat atau wadah namanya Tong Vertigo. Kita memberi nama Tong Vertigo. Kenapa kok Tong Vertigo? Karena kalau kita ngomong vertigo nggak sih ngeluh. Karena masalah sampah itu kan membuat kita pasti pusing Mbak Ani ya. Sampah nggak ada solusi. Ada cuma kan beda dengan pendapatan sampah yang pasti masuk ke tong sampah tiap harinya. Di situ. Dari permasalahan sampah dan tidak ada tempat untuk bertanam, jadi kita sekarang membuat namanya Tong Vertigo, yaitu ini. Tong Vertigo ini adalah tempat komposter dan juga bertanam. Untuk inuan. Jadi ya ini kita mengadopsi biofori. Biofori itu kan ditanam di tanah. Jadi paralon ini, pipa ini fungsinya adalah memasukkan sampah organik. Sampah organik sampai penuh, nanti kita tutup. Setiap hari kita tutup. Saya juga memakai pupuk Manuto Bawah yang dari Pondok Pomosda itu untuk sebagai fermentasinya. Ini juga tidak mampu, tidak bau ini. Ini juga ada sampahnya, tidak bau. Ini bisa kita terangkan. Di Tong Vertigo ini kita bisa mendapatkan 3 fungsi. 1, bisa mengompos atau mengolah sampah menjadi kompos padat dan bisa menjadi pupuk cair. Kita bisa menghasilkan pupuk cair juga dan bertanam sayur. Jadi satu tempat ini, Tong Vertigo ini bisa menghasilkan kompos padat, pupuk cair dan sayuran sehat seperti ini, Pak. Ini ada 23 lubang. Jadi Tong Vertigo ini menghasilkan 23 lubang yang di samping ini. Tapi yang di tengah-tengahnya ini bisa banyak. Ini ada selada, bayam merah sama kangkung. Jadi itu dari apa yang dijelaskan Mbak Ani tadi, kami menyambung. Jadi hasil dari mengompos yang Mbak Ani tadi bilang banyak bermacam-macam teknik
kompos, hasilnya ya ini kita gunakan untuk tanam. Jadi apa ya? Kemandirian pangan itu bisa kita mulai dari rumah dengan tidak banyak lahan dengan menggunakan verti atau tong vertigo. Itu aja Mbak, singkat. Cukup Mas ya, Santon? Oke, terima kasih Pak Cak Ubed. Nah ini karena kita tadi perjanjiannya membuka satu penanya untuk Cak Ubed, ini dari Mbak Arna menanyakan untuk pengalaman awal-awal sosialisasi sampai target apa yang dilakukan oleh Cak Ubed selama ini. Monggo. Terima kasih, Mbak. Memang untuk sosialisasi kita keliling dari RT ke RT. Sasaran kita adalah ibu-ibu PKK. Tapi memang agak ribet karena yang dipikir arisane. Dari bahasa arisane gak karu-karuan. Tapi itu namanya perjuangan karena kita kepingin ada suatu paradigma baru, bisa bertanam dari rumah dengan menggunakan satu paralon saja bisa menghasilkan 28 sayur. Itu kita tiap hampir 1 minggu sekali kita pasti mencari jadwal ibu PKK untuk mensosialisasikan ini. Kalau ibu itu kan susah tuh bikin apa paralonnya itu. Ada ininya. Kalau ibu-ibu itu kita pameri untuk hasil panennya, Mas. Ketika gelem nandur ternyata, tapi nanti untuk pembuatan adalah bapak-bapak tetap bapak. Jadi kan tanggung jawab bukan ibu-ibu kata Mbak Ani. Jadi semua itu bertanggung jawab. Aku mainnya bontot Mbak ya. Saya cuma nyambung. Kuncinya harus ibu-ibu dulu yang setuju ya Pak. Ya nanti ibu-ibunya yang mendorong bapaknya. Nah, selama ini kan seperti itu, ibuku bagian bengok-bengok, tandang gawe diseneni ya. Ada mungkin tambahan satu pertanyaan soal detail penanaman vertikultur ini ada yang khusus apa enggak? Sebenarnya tidak ada yang khusus, cuma untuk pola tanam atau campuran media tanahnya itu kita ada, itu kita menganut ilmu dari Pondok Pomosda Bapak Kiai Tanjung, kiblat kita bertanam di situ. Jadi ada 3 tanah, 2 kompos, 1 sekam. Itu kita campur jadi satu, kita masukkan ke paralon. Tapi kita tunggu sampai keluar tanaman liar atau ada suket atau apa, pokoknya yang penting sudah tumbuh tanaman liar. Jadi fungsi media tanam itu sudah siap untuk ditanam karena kompos itu kan panas. Jadi kita nunggu dulu sampai ada tanaman liar, baru media tanam yang ada di paralon ini siap untuk diberi bibit sayur seperti itu. Jadi ada indikatornya gitu ya. Indikatornya itu kalau sudah keluar tanaman. Sebelum keluar tanaman liar, jangan ditanami dulu karena panas. Ini kondisi tanahnya. Oke, makasih. Oke, saya kira kita sudah menyelesaikan sesi paparan di 2 narasumber dan menjawab masing-masing 1 pertanyaan. Kita beralih ke diskusi tanya-jawab. Kita buka pertanyaan. Sebaiknya gimana? Ini tetap kita lewat chat atau mungkin ada yang berani bertanya langsung secara lisan atau gimana hostnya? Ada saran? Enggak apa-apa, mungkin bisa dibuka semua sudah bisa, ini. Ya. Monggo. Bisa raise hand atau gimana untuk pertanyaan? Siapa yang terlebih dahulu? Ngapain ini? Nggak makan. Saya bingung ngopi ini. Udah. Ada menu raise hand mungkin. Bu
Enda mau nanya? Oh, monggo. Monggo. Saya mau sharing aja dan mungkin ada saran karena saya bisa. Ini kan ada proses yang cukup butuh perhatian yang saya ya, karena saya memang bukan orang yang sudah terbiasa untuk mengelola sampah dengan baik begini. Terus terang saya mungkin bagian dari yang merusak bumi. Jujur Bu ya. Yang saya lakukan itu itu dukir tanah itu sekitar 60 cm, kemudian lebarnya tuh 50-an begitu, jadi cukup dalam, panjang. Terus saya udahnya ya makanan itu saya kumpulin dulu di keranjang yang memang ya basah ya, jadi masakan dan sebagainya, daun dan sebagainya itu. Terus saya buang gitu aja di tanah yang bolong tadi itu. Terus saya tutup pakai daun pisang. Jadi saya nggak buang-buang kemana-mana, tapi saya buangnya ke situ. Ya memang tujuannya lebih untuk ke taman sih. Jadi memang ya kebetulan ada taman begitu. Jadi saya belum mencoba yang yang vertikultur ini dan menarik sekali. Cuman saya memang bukan orang yang terlalu sabar untuk composting itu. Jadi nggak tahu nih sarannya apa ya. Saya sih tanyanya terbuka saja ini. Terima kasih. Bu Hani, monggo dijawab. Ya, makasih Bu Tiwi. Sesuatu banget ketika Bu Tiwi sudah mulai dari rumah untuk membuat lubang yang begitu dalam kayak gitu, dan diisi dengan sampah organik gitu ya. Dan itu adalah sebenarnya sama dengan sistem biopori, Bu. Sistem biopori. Kalau Bu Tiwi kan biasanya itu nggak pakai pipa kayak gitu kan, nggak pakai pipa. Tapi kalau yang sistem biopori adalah pakai pipa, tapi pipanya kecil saja. Tapi nggak apa-apa kalau seperti itu, memang nggak apa-apa. Kalau misalkan masih punya lahan yang masih gede, masih luas, bisa diperluas lagi kayak gitu. Jadi pada dasarnya sistem seperti itu adalah ya juga sangat efektif juga, karena sampah organik di rumah kita itu kan bisa diprediksi kayak gitu, apa yang kita makan kayak gitu kan, seberapa sih yang bisa kita hasilkan sampah organik kita kayak gitu. Jadi sebenarnya ada hitungannya berapa lubang yang harus kita buat dengan hasil sampah organik kita. Itu sudah sangat bagus banget, Bu. Dan sampah daun, daun-daun taman itu bisa masuk situ juga kayak gitu. Kalau mau itu juga bisa dipanen kayak gitu loh. Itu bisa dipanen juga. Karena gini, sistem biopori itu kan sistemnya gini, lubang biopori itu kan dilubangin. Sama seperti Bu Tiwi, dilubangin kayak gitu. Nanti sekitar 2 bulan itu kan dalam prosesnya setiap hari itu kan dimasukin sampah terus. Sampah organik loh ya, jangan anorganik, sampah organik. Dan itu nanti setelah selang 2 bulan itu sudah menjadi kompos dan itu bisa dipanen kayak gitu. Kalaupun tidak dipanen berarti itu juga untuk kesuburan tanah di situ juga. Berarti nanti lama-kelamaan kan penuh ya Bu Tiwi ya. Berarti pindah lagi kayak gitu. Jangan di situ lagi. Kayak gitu. Oh ya. Saya buatnya panjang, Mbak. Nggak apa-apa. Jadi berapa meter ya? 7 meter, 7 gitu. Lumayan 60. Iya. Karena lindinya sekali lagi lindinya sampah organik itu tidak berbahaya untuk lingkungan. Beda kalau nanti sudah ada lindi dari kenapa sih di TPA itu harus sanitary landfill, tidak boleh tembus tanah dan lain-lain, karena di situ ada bermacam-macam sampah kayak gitu. Kalau baterai sudah masuk ke sana berarti sudah ada merkurinya, itu sangat mengganggu lingkungan. Tapi kalau sudah itu murni sampah organik itu sangat bagus banget kayak gitu. Jadi lindinya untuk kesuburan tanah. Dan sekali lagi itu sangat bagus sekali. Terus lama-kelamaan itu kan sampah itu kan bukan tambah banyak tapi nimpes kayak gitu loh. Nah, itu bisa ditumpuk kayak gitu.
Udah bagus, Bu. Jadi inovasi baru daripada dibuang dan diangkut sama penarik gerobak. Kasihan banget kalau mereka kadang-kadang satu kresek gitu ya, kok berat banget. Ternyata di situ yang membuat berat adalah sampah organik yang sudah kecampur sama air dan lain-lain. Itu yang membuat berat sampai netes-netes gitu, kasihan banget. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ada dari Bu Wiwi, mungkin mau dibacakan atau langsung bertanya ke narasumber, monggo. Yang belatung ya kayaknya ya. Iya, yang belatung sama catatan. Monggo. Bu Wiwi bisa monitor? Ya, udah nyala kok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon izin. Waalaikumsalam. Ibu, saya tadi bertanya untuk dua pemateri. Yang pertama tadi tentang, saya pernah mencoba, saya belajar ke salah satu teman pekerja sosial di Jember itu untuk komposter seperti itu ya. Terus kemudian itu banyak muncul belatung, atau saya salah prosesnya ya Pak ya. Kalau teman saya yang membuat kok tidak muncul belatung ya, sudah berapa hari itu sudah langsung hancur, bagus Bu. Ketika saya nyoba, muncul belatung, jadi berantakan kemana-mana kan, cici. Jadi saya mungkin ada yang miss tahapannya mungkin ya Bu ya. Belatung itu gede-gede, jadi namanya ibu-ibu kan ngeri gitu. Nah saya coba mungkin teman-teman yang di kantor itu mungkin betul tahapannya saya serahkan, sama muncul belatung juga Bu. Nah terus yang kedua, untuk media tanam yang pakai paralon seperti itu, kami di UPT juga pernah nyoba menggunakan tanah kompos di mix dengan kokopit ya, dengan kokopit, terus kemudian dengan sekam bakar Ibu, dengan komposisi 1:1. Terus kemudian untuk tahap pertama lumayan bagus, kita pakai sawi sama selada ya, sama seledri. Nah, yang seladanya bagus, sawinya lumayan, seledrinya nggak tumbuh Bu, urut itu cuma tinggal berkecambah kering. Nah, terus yang tahap berikutnya yang bagus itu seladanya itu kita coba tanaman kedua, sudah nggak jadi bagus Bu. Apakah mungkin tanahnya harus dikeluarkan lagi? Kita perbaiki dulu nanti dikembali. Itu kan langsung kembali. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan buat kedua narasumber, monggo. Yang pertama Bu Hani dulu, nanti Cak Ubed ya. Ya. Terima kasih Bu Wiwi atas pertanyaannya. Ini adalah masalah belatung. Memang itu adalah menjadi traumatik orang yang mengolah sampah karena ketika sudah keluar belatung itu sudah jadi jijik kayak gitu kan. Tapi bagi saya enggak Bu. Itu belatung bisa dimakan ayam, bisa dimakan sama lele dan lain-lain kayak gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada proses yaitu tadi yang kami sebutkan tadi yaitu black soldier fly, itu hasilnya adalah belatung. Nah, kami ingin menanggapi biasanya di komposter biasanya adalah muncul adanya belatung itu tadi. Mungkin yang pertama itu tadi pemilahan sampah itu harus benar Bu. Jadi sampah organik pun seperti itu. Begini, tidak boleh terlalu banyak kadar air. Biasanya kayak gini untuk memisahkan sampah, misalkan sayur asem kayak gitu ya. Sayur asem itu kan ada kuah sama ada isinya. Ada isinya. Lah itu harus disaring, jangan sama airnya dimasukkan ke dalam komposter. Itu yang nantinya akan membuat munculnya belatung karena kadar airnya terlalu tinggi. Kadar air terlalu tinggi. Nah, makanya kenapa sih harus sebanding sampah organik itu? Sampah organik pun ada beberapa sampah dibagi dua, sampah basah dan sampah kering. Sampah basah itu sampah yang mengandung kadar air dan sampah kering itu sampah yang tidak mengandung kadar air. Seperti sampah sisa makanan, itu sampah yang termasuk yang mengandung kadar air, dan sampah daun-daun itu harus seimbang sebenarnya. Kalau tidak mau
ada belatung. Jadi ketika sampah organik, sisa sayur makanan dan lain-lain itu harus dicampur dengan sisa-sisa daun-daun biar tidak terjadi banyak kelembapan itu tadi. Iya, jadi saling nyerap. Terus yang kedua itu mungkin gini, yang menjadi faktor adanya belatung itu kan lalat kayak gitu kan. Iya. Lalat. Dan biasanya kenapa sih kalau kita memasukkan sampah di dalam komposter itu tidak boleh lama-lama membukanya karena takut nanti lalat akan masuk dan akan berkembang biak di situ. Dan kenapa sih pipa-pipanya itu kan seharusnya ditutup sama kasa kayak gitu supaya lalat itu pun tidak masuk, hanya udara aja yang masuk. Jadi pada dasarnya itu bisa kok diakalin, bisa diperbaikin Bu. Jangan kapok kalau ketemu lalat ya Bu ya. Mari kita bersama-sama. Ketemu lalat, ketemu belatung. Mari kita jangan kapok, kita ulangin lagi. Kita membuat inovasi lagi kayak gitu. Jadi semangat ya Ibu, jangan sampai belatung membutuhkan untuk mengolah sampah. Terima kasih. Iya, insya Allah nanti ditularkan di RT Bu, kalau berhasil. Rumahnya di mana Bu? Rumahnya di mana? Saya di Blitar Bu, di Blitar. Oh Blitar, kabupaten apa kota? Kota. Rumahnya di kota tapi yang ditinggali di kabupaten Bu. Jadi insya Allah tahun ini saya juga sering ke Kabupaten Blitar Bu. Mari kita diskusi bareng-bareng. Iya, kabari itu menarik. Oke, sip. Tahun ini kami ada proyek di Kabupaten Blitar. Oke. Saya tanya Bu, tanya lagi boleh enggak? Boleh, Yang terus gak apa-apa. Ya. Gak usah saya, Mbak Ani aja. Jawab tentang vertikultur tadi, tata cara. Iya, yang tanahnya itu loh. Ya, yang itu. Nanti lagi tanya lagi nanti. Monggo Pak Ubed. Oh gini, kalau saya sih sebenarnya kita sharing. Saya juga belajar. Saya ini bukan ahli pertanian, cuma saya kepingin bertanam gitu aja. Tapi ilmu yang kita dapat memang setelah ketika dipanen itu memang tanah dicampur lagi, ditambahi. Dan pupuknya itu juga Bu, pupuk cairnya itu jangan sampai ketinggalan. Sampai disiram itu enggak dikasih vitamin juga sama. Yang benih apa tadi Bu, yang enggak itu yang hidup tadi Bu. Benih juga seperti itu Bu. Saya juga banyak bertanam berbeda-beda jenis. Itu ternyata memang enggak sama gitu. Ada yang 2 hari, 3 hari sudah tumbuh, ada yang sampai apa ya, kita juga minggu-minggu. Kok gak cukul-cukul iki apa salah padahal takarannya sama gitu loh. Ternyata dari segi benih juga bisa, karena kita beli anggapnya di toko itu kan juga ada masa berlakunya sebenarnya. Di benih itu kan juga ada masa expired atau kita nggak tahu suhu panasnya. Atau dari sinar matahari yang kurang. Itu memang untuk kesegaran pertumbuhan saya juga mengurangi. Seperti saya ini kan enggak kena sinar matahari. Saya taruh di atap, pokoknya ini enggak kena sinar matahari. Digawe api-apian nang jero ngarepe lawang. Memang tujuan kita itu kan memang ternyata dengan pot ini kita bisa bertanam minimal tandurannya urip kalau saya. Tapi yang manen tetangga-tetangga. Kita punya 1 meter itu berisi 5 pot ini, 1 pot tong vertigo sama tong lele itu. Kita punya tong lele juga. Jadi 1 meter itu kita ada 3 macam media. Ada tong lele dengan kangkung, ada tong vertigo sama 5 verti ini. Jadi hanya 1 meter kita bisa menghasilkan berapa macam. Itu untuk yang di kita. Seperti itu Bu sharingnya Bu. Saya juga bukan ahli petani soalnya. Itu jadi pengalaman saja. Iya, ini pengalaman. Jadi intinya mungkin trial error juga ya Mas ya. Yo jelas. Semua makhluk itu kan juga pasti ada. Iya. Itu. Jangan takut gagal pokoknya.
Penanya berikutnya Bu Siska, mungkin mau bertanya langsung. Yang monggo, Bu Siska. Yang Bu Wiwi bisa ditulis pertanyaan berikut yang tadi ya Bu Wiwi. Nanti Oh iya Pak, iya. Bu Siska secara lisan mungkin bisa mau menyampaikan langsung. Audionya bisa dibantu? Udah, nggak bisa. Oke, monggo. Atau ya, oh ya. Udah nyala tuh. Ya itu Ya. Mas tadi vertikulturnya ya. Vertikulturnya itu detailnya seperti apa ya? Soalnya saya pernah mencoba itu setelah beberapa kali siram, akhirnya malah tanahnya itu memadat di bawah. Jadi untuk saya tanami lagi, kayaknya malah kesulitan akarnya untuk tembus, untuk tumbuh itu. Lama-lama malah tahu-tahu mati semua ya. Tanahnya kan yang di bawah madat, terus lama-lama kena air terus, akhirnya malah tumpah keluar. Tak tolong kalau ada detailnya atau ada e-book atau bagaimana, saya minta diinfo gitu. Untuk masalah penyiraman, Mbak. Kalau yang kita lakukan itu kita hanya menggunakan seperti semprot saja, kita spray. Ini kita spray. Jadi tidak terlalu banyak air yang disiram. Jadi kan kalau ini terlalu banyak air yang disiram, ini tanah kan pasti akan ikut keluar. Tanah akan ikut keluar. Atau jenengan bisa bikin paralon berapa dem, itu dilubangi, ini dilubangi semua, masukkan ke tengah ini. Jadi ketika untuk siram-siram hanya di paralon yang di tengah tadi. Jadi nanti airnya keluar di tanah. Jadi tidak sampai ini tanah ini keluar ketika siram-siram tadi. Mungkin terlalu banyak airnya, jadi siram-siramnya ini juga ikut akare ketok akhirnya seperti itu. Seperti Terima itu. kasih. Satu lagi boleh Mas ya? Oke, monggo. Kalau saya bisa jawab loh ya. Kalau saya bisa jawab tapi ya. Iya, saya pikir kesalahan saya mungkin juga itu karena siramnya airnya terlalu banyak jadi tanahnya madat, sebagian juga tumpah keluar. Iya. Betul itu mungkin. Dispray saja, Bu. Satu lagi kalau seperti aqua. Nggih. Apa, Bu? Nggih. Gimana? Apa, Bu? Aquaponik. Kalau kayak aquaponik nggih, saya pernah ada kolam kecil gitu, terus atasnya saya kasih arang-arang gitu, saya kasih bibit tanaman. Sampai beberapa hari memang tumbuh lumayan bagus, tapi lama-lama mati ya. Jadi saya pikir apa karena kalau saya baca-baca itu kan konon ada kandungan amonia dari ikan itu yang meskipun sudah lewat filter tapi tanaman tidak kuat mungkin ya. Saya sudah lewatkan filter dan ada arang, cukup banyak arang gitu. Tapi tanaman saya malah mati itu. Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan Mas. Matur nuwun. Kalau saya belum pernah mencoba aquaponik, Ibu. Cuma saya yang tong situ saja. Kita sering-sering untuk menguras airnya, Ibu. Karena memang kalau jenengan tadi bilang seperti itu memang mungkin iya karena kotoran ikan itu yang dibawa pengendapan. Jadi kita juga sering menguras itu tapi tidak sampai semuanya. Karena ikan itu kan adaptasi dengan air yang lama. Jadi kita separuh saja. Kalau yang kita lakukan, Bu ya, ini sharing yang kita lakukan. Jadi kita tiap minimal 1 minggu itu kita kuras, airnya kita ambil separuh untuk siram-siram. Kalau saya, alhamdulillah bisa hidup di tulinan arek-arek. Ternyata ini juga menjawab pertanyaan dari Bu Wiwi. Beliau punya rencana untuk aquaponik juga dari kolam yang atasnya tanaman. Kira terjawab juga. Jadi bisa dicoba untuk Bu Wiwi rencananya selanjutnya. Dan sudah 15.25, saya di warning sama hostnya. 15.25, 5 menit terakhir. Mungkin dari Bu Hani ngasih
penutup sama dari Cak Ubed kasih penutup untuk memotivasi kita yang hadir pada monggo Bu Hani dulu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Ternyata cepat juga ya waktunya habis. nggak kerasa ngomong. Ya, apapun kita bisa lakukan sebenarnya tergantung kemauan kayak gitu. Sama saja seperti kita mengolah sampah. Jadi gerakan kecil dari rumah tangga kalau kita lakukan bersama-sama dampaknya akan sama luar biasa kayak gitu. Memang kita perlu belajar, kita memang perlu konsistensi. Jadi pada dasarnya kita harus membiasakan diri bagaimana sih biar sampah kita terutama di rumah itu bisa terkendali di rumah kita masing-masing. Masa sih kita mau menanggung sampah kita, maksudnya kita melempar tanggung jawab sampah kita ke orang lain kan nggak mungkin. Rumah kita bersih tapi rumah tetangga kita kotor kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi mari kita bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik dengan gerakan kecil. Kalau kita lakukan bersama-sama dampaknya akan sangat luar biasa. Saya yakin orang Indonesia semuanya pasti bisa. Mulai memisah dari rumah itu kuncinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani. Cak Ubed ngasih motivasi buat kita, Cak Ubed. Waduh, saya bukan motivator ya. Biar kita mau nanam gitu. Oh gini, sebenarnya kalau bertanam itu karena selama ini sayur yang kita di pasar kebanyakan kimia gitu loh. Kenapa masyarakat atau bangsa ini atau sekarang itu kan banyak nom-noman habis kena stroke, nom-noman kena kolesterol karena semua itu kan berbahan kimia gitu. Betul. Jadi ketika kita bertanam dari rumah dengan apa yang tadi Mbak Hani jelaskan, bisa kelola sampah, kita bertanam dari rumah, jadi vitamin atau yang ada di sayuran ini tidak ada kimianya gitu loh. Jadi sehat untuk kita. Dan tanaman ini adalah bank oksigen gitu. Kalau rumah kita banyak tanamannya, jelas rumah kita pasti akan segar. Itu. Yang ini saya terakhir, saya juga mau promosi. Wah ya promosi. Teman-teman KMS bersama komunitas hampir ada 8 komunitas di 8 kota, mulai Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Medan, sama Jawa Barat. Kita akan melakukan gerakan 10.000 polybag. Kita mengajak masyarakat atau komunitas apapun itu untuk berkolaborasi, bertanam menggunakan polybag dari rumah. Jadi tidak ada penumpukan massa, tapi bertanam dari rumah masing-masing pada tanggal 17 Agustus. Jadi memperingati HUT RI kita dengan bertanam dari rumah. Dengan tujuan besar ada kemandirian pangan dimulai dari rumah masing-masing. Itu aja. Oke, terima kasih buat kedua narasumber kita. Ini apresiasi buat mereka berdua. Mereka seperti diceritakan tadi, pasti tidak mudah untuk mensosialisasikan programnya. Program 3R dari rumah tangga tadi disebutkan dalam paparan, kemudian program kemandirian pangan di rumah kita tadi dari Cak Ubed juga. Saya sampai harus kaget kalau ternyata permen karet yang saya makan sejak kecil sampai sekarang belum terurai ya Bu ya, 50 tahun butuhnya ya. Jadi itu makanya di beberapa negara sudah tidak boleh ada permen karet. Permen karet lagi. Aduh, saya mulai berhenti permen karet kalau gitu. Dan terima kasih sekali kepada semua partisipan yang hadir. Kita akan foto bersama untuk kenang-kenangan kita. Open Talk yang pertama dari MTI secara online. Nantikan Open Talk yang berikutnya. Cheers dulu ya. Oke. Di foto. Ya, 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke.
Terima kasih sekali dan satu dari pengumuman lagi. Ya, Nanti kalau yang membutuhkan materi atau materi kita ini ya dinamis gitu. Jadi kalau misalnya dari pembicara nanti mau menambahkan lagi itu masih bisa karena kita pakai link dari drive-nya MTI. Jadi nanti di sertifikat yang kami kirim via email yang sudah didaftarkan itu langsung ada QR code yang masuk ke link dan ada link langsung yang bisa diklik karena sertifikatnya PDF bisa diklik masuk ke lokasi itunya materinya dan foto yang ini tadi. Gitu. Oke, berarti semua serba online ini kita sudah new normal rupanya. Nandur aja online Mas ya. Iya. Nanti kalau panen diundang dong. Online juga, Bu. Online juga. Iya. Mbak Eni nanti nandur di mangrove Mbak Eni. Ya, gampang itu. Terima kasih sekali. Apresiasi buat narasumber. Saya kira saya mewakili beliau berdua, partisipan untuk applause kepada beliau berdua atas waktunya, atas tenaganya, atas pikirannya di-sharing kepada kita semua. Dan untuk semua partisipan, tunggu kami di open talk berikutnya. Dan atas nama panitia, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Di hari lingkungan ini, kita jaga bumi kita mandirikan pangan dari rumah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.